Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4, di mana yang pertama adalah filosofi pemikiran KHD, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah budaya positif. Untuk membahas yang pertama, yaitu tentang modul 1.1 sampai 1.4, ini tujuan akhirnya adalah 6 profil pelajar Pancasila, dimana dalam modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan tujuan akhirnya ini adalah 6 profil pelajar Pancasila, dimana ada yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian filosofi pemikiran KHD yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan adalah menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Yang terakhir, guru adalah petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Kemudian untuk poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid, di mana nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Untuk peran guru penggerak, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dilanjutkan dengan visi guru penggerak melalui tahapan bagja. Dalam mewujudkan suatu perubahan, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud dengan beberapa cara, yaitu menggunakan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Kemudian budaya positif yang ingin diwujudkan di sini, yaitu berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa percaya diri pada diri siswa itu sendiri. Kemudian di penghujung jadi ada refleksi pertanyaan, pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Dan di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada pertanyaan yang pertama, jauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini disiplin positif saya ambil, disiplin positif merupakan pendekatan pendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia mengacu pada nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga, posisi kontrol, memberi hukuman, memberi rasa bersalah, teman, mantau, dan manajer. Untuk kebutuhan dasar, yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima, segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyatakan keyakinan. Untuk pertanyaan yang kedua,
perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jadi setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan sampai pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas yang diyakininya. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Untuk poin yang ketiga, yaitu pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dalam modul budaya positif baik lingkungan kelas maupun sekolah Anda. Di pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan budaya positif ini, ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer, terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa seperti langkah strategis dalam membentuk disiplin. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada rekan sejawat. Kemudian, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jadi perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk melaksanakan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena jika sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Untuk pertanyaan yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah menuju posisi seorang manajer. Untuk pertanyaan yang kelima, di sini mengambil sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasilnya kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang telah menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Untuk pertanyaan yang ketujuh, sebelum belajar modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi ini, namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada menanyakan keyakinan, karena pada sebelumnya saya cenderung meminta kepada siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir di sini adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas maupun sekolah, serta
sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarananya, sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Di sini, terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Saya Mustafa Sambit Islam Kudus, calon guru bergerak angkatan 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.